Kekayaan alam desa Mangunan masih banyak yang belum terabadikan oleh cerita desa Indonesia. Bukit Buah Mangunan ini adalah salah satu destinasi utama kawasan desa wisata kaki langit. Bukan hanya tentang buah-buahan, melainkan dari atas ketinggian ini kita akan dihadapkan dengan pemandangan lembah, sungai, dan perbukitan yang sangat menawan. Maka tidak heran jika banyak orang ingin datang ke kawasan ini untuk menyegarkan pikiran. Bagaimana kondisi puncak kebun buah Mangunan di Desa Mangunan saat ini? Simak selengkapnya bersama Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk pekerjaan serta karirnya. Amin. Kali ini, tim Cerita Desa Indonesia masih melanjutkan penelusuran kawasan desa wisata kaki langit yang secara administratif masuk ke wilayah Desa Mangunan, Kecamatan Dringo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Desa, perjalanan kali ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya yang berjudul Ibu Semi Hampir Nangis Keramahan Warga Desa Mangunan. Jika Sobat Desa belum sempat menonton, silahkan klik link di atas ini. Setelah sekitar 15 menit keluar dari jalan utama Imogiri Gunung Kidul, kita akan masuk melewati jalan pedesaan. Saat memasuki kawasan kebun buah Mangunan, kita diwajibkan membayar retribusi masuk sebesar Rp6.750 per orang. Biaya ini termasuk dengan asuransi jiwa oleh Jasa Raharja Putra. Kondisi pemukiman warga Desa Mangunan berbukit dan masih dipenuhi dengan pepohonan yang sangat rindang. Perlu sobat ketahui, kebun buah Mangunan berada di kawasan perbukitan di Pegunungan Seribu dengan ketinggian 150 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Sobat Desa, sebelum sampai di area puncak kebun buah Mangunan, kita akan melewati danau buatan yang sempat viral karena ada sebuah alat berat terjebak dan tidak bisa diangkat dari dalam danau. Halo Sobat Desa, kali ini kita sedang berada di salah satu rawa ya, rawa atau danau ini di kawasan Taman Buah Mangunan. Dan di sini ada pemandangan unik yang dulu sempat viral ya. Ini adalah sebuah alat berat, kalau di sini namanya bego atau eskavator. Nah, menurut cerita, alat ini terjebak di sini karena waktu itu digunakan untuk proses semacam renovasi begitu ya, renovasi area waduk ini. Tapi singkat cerita, ada sebuah insiden, jadi alat ini kemudian terperosok dan terjerembab ya dalam lumpur, dan akhirnya seperti inilah, dia tidak bisa dievakuasi karena memang untuk mendatangkan alat berat lainnya medannya sangat susah. Dan dari cerita yang didapatkan di media sosial ataupun di surat kabar, sang pemilik alat ini sudah mengikhlaskan alatnya untuk tidak bisa diambil, dan ini justru menjadi pemandangan unik ya di kawasan ini. Jadi bagi teman-teman semuanya, kalau kalian datang ke Taman Buah Mangunan, jangan lupa untuk melihat situs ini ya. Ini akan jadi sebuah situs yang sangat bersejarah. Sobat Desa, perjalanan dari pintu gerbang utama kebun buah Mangunan menuju puncak kebun buah Mangunan memerlukan waktu sekitar 10 menit. Kondisi jalan di dalam kawasan ini sangat naik dan turun, sehingga Sobat Desa disarankan untuk lebih berhati-hati. Dari jalan ini kita bisa menikmati banyak sekali pohon-pohon buah seperti pohon buah rambutan, pohon durian, dan masih banyak lagi komoditas buah-buahan yang ditanam di kawasan kebun buah ini. Sobat Desa, kali ini kita telah sampai di puncak kebun buah Mangunan. Sembari menikmati pemandangan,
jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, saat memasuki kawasan puncak kebun buah Mangunan ini, kami langsung dihadapkan dengan beberapa pengunjung yang sedang mengabadikan pemandangan bersama pasangan. Sobat Desa, kawasan kebun buah Mangunan ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Banyak orang yang berwisata ke kebun buah Mangunan ini untuk memburu keindahan pemandangan momen pagi. Pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi, kita bisa melihat kabut yang menyelimuti lembah dan pemukiman di bawahnya. Sobat Desa, perlu diketahui bahwa area ini cukup terjal dan cenderung licin serta berbatu. Maka, kami menyarankan kepada Sobat Desa yang akan berkunjung ke tempat ini untuk selalu berhati-hati saat berjalan mendekati pagar utama di tepian tebing. Sobat Desa, dari atas ketinggian ini kita bisa melihat aliran sungai dengan pemukiman di sepanjang alirannya. Sobat Desa, jika Anda ingin bersantai sekaligus duduk-duduk menikmati pemandangan sekitar, Sobat Desa bisa memilih gazebo yang sudah disediakan oleh pengelola kawasan ini. Anda bisa memilih gazebo di bagian atas ataupun di bagian bawah. Semuanya menawarkan pemandangan yang sangat luar biasa indah. Sobat Desa, meskipun cuaca sedang tidak cerah, tapi pemandangan area ini tetap menawan untuk diabadikan dengan kamera yang Sobat Desa bawa. Sobat Desa, ketika kami berjalan menuju salah satu area di kebun buah Mangunan ini, kami melihat seekor burung elang yang sedang terbang rendah, seperti sedang mencari mangsa dari ketinggian. Halo Sobat Desa, kita melihat burung elang ini ya. Tapi berhubung kamera kita belum bisa ngezoom lebih dekat lagi, ini
kita lagi nyusut dari sini. Ini nggak tahu ya, elang Jawa kah atau jenis elang yang lain. Ini mohon maaf suara saya terengah-engah. Tadi lari dari bawah menuju ke pusat ini, ke puncak ini, biar bisa mendapatkan gambar si elang ini. Ini sebagai bukti bahwasanya lingkungan di sini masih menjadi habitat asli ya. Beberapa jenis burung termasuk ini kalau menurut saya burung elang nih. Kalau menurut Sobat Desa apa nih ya? Tulis di kolom komentar ya. Sobat Desa, setelah cukup menikmati pemandangan di atas bukit kebun buah Mangunan, selanjutnya kita akan mencoba melihat sekilas pemukiman warga di sekitar desa Mangunan. Sepanjang perjalanan penelusuran desa Mangunan, kami melihat banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang merupakan rumah khas warga Imogiri atau warga Ndlingo yang sudah dirawat sejak dahulu kala. Ini adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya yang dimiliki oleh warga desa Mangunan. Setelah cukup berkeliling, tim Cerita Desa Indonesia akan kembali melanjutkan petualangan ke desa-desa lainnya di Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasi lonceng channel Cerita Desa Indonesia agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dukung dan ikuti terus channel kesayangan kita ini agar tim Cerita Desa Indonesia dapat lebih bersemangat dalam menghadirkan konten berkualitas tentang desa-desa di Indonesia. Dadah! Belum, saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!